Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian ya, kita jumpa lagi ya dalam pertemuan ini ya pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk itu sebelum belajar mari berdoa terlebih dahulu ya. Coba siapkan dan baca doa terlebih dahulu. Istaizu ikra'u ad-doa. Setelah kita berdoa, kita akan memulai kegiatan pembelajaran ya. Tapi sebelum memulai pembelajaran, Bapak absen dulu satu-satu ya. Oke, Bapak absen dulu satu-satu ya. Abdul Razak, Aldo, Anissa Nurjana, Budi Gunawan, Cahaya Ramadhani, Firzan Atare, Hayun Pratiwi, M. Alfarizi, Meiti Nurhalimah, Melati Ajeng Pradira, Melinda Saputri, Lailatu Soleha, Novi Aulia Sapitri, Sri Endawati, Umi Mayasari, Vivian Widialesari, Wahyuni Wulandari, Zidan Aidil Fitra. Oke, baik semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Oke, jadi setelah Bapak absen, Bapak ingin mengulang kembali materi pelajaran yang lalu ya. Nah, jadi coba dibuka kembali materi pelajaran sebelumnya tentang kerajaan Islam di Sumatera. Ya. Nah, jadi Bapak sedikit ingin bertanya ya, apa saja kerajaan yang Islam yang ada di Sumatera? Nah? Ya, pertama kerajaan Samudra Pasai. Kemudian Kerajaan Malaka, kemudian Aceh Darussalam, terus Singapura. Bagus, berarti kalian sudah menguasai mata pelajaran yang lalu. Ya. Nah sekarang kita akan masuk ke materi tentang kerajaan Islam di Jawa. Ya. Nah jadi sekarang Bapak tanya dulu. Ya, apa yang kalian ketahui tentang kerajaan Islam di Jawa? Ada kerajaan Demak. Ya, kerajaan Demak, apalagi? Ya, terus? Ya, terus? Kerajaan Cirebon. Oke, jadi itu adalah sekilas tentang kerajaan Islam di Jawa yang akan kita pelajari ini ya. Nah, nanti pada kegiatan pembelajaran ini ya, untuk lebih jelasnya ya, Bapak akan memberikan sebuah video pembelajaran. Nah, tapi Bapak ingin sekedar memberikan arahan. Oke, baik anak-anakku sekalian. Jadi Bapak akan memberikan model pembelajaran ya, atau mengarahkan kalian ini dengan model pembelajaran. Dalam pembelajaran ini kita akan menggunakan media ya, berbagai media yang berbasis teknologi ya. Nah, untuk yang pertama ini adalah Bapak akan memberikan
media pembelajaran berupa video ya. Nah, jadi silakan kalian saksikan video berikut ini ya. Oke, baik anak-anak sekalian, ini adalah sebuah video ya. Jadi dari video ini nanti kalian buat semacam informasi ya, atau kalian cari informasi lagi tentang kerajaan Pajang ya. Jadi kerajaan Pajang itu adalah termasuk kerajaan Islam yang ada di Jawa. Setelah menyaksikan video ini, Bapak harapkan nanti kalian bisa menggunakan teknologi informasi ya, seperti Google dan lain-lain ya. Oke, silakan saksikan videonya berikut ini ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Jadi tugasnya dalam pembelajaran di PAJK ini, Bapak ingin kalian memanfaatkan teknologi internet ya untuk belajar atau menggali informasi tentang pelajaran. Jadi materi yang akan kita bahas ini adalah tentang kerajaan Islam di Jawa pada submateri kerajaan Pajang ya. Nah, jadi tugas kalian adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya dari internet, bisa dari Google atau dari mana yang lain ya, tentang kerajaan Pajang. Buatlah resume ya, sesuai dengan LKPD yang Bapak berikan, dan nanti akan hasilnya akan kalian bacakan per kelompok, satu-satu per kelompok ya. Oke, kira-kira tugasnya bisa dimengerti? Oke, silakan kerjakan tugasnya ya. Oke.
Oke, baik anak-anak sekalian, tadi kalian sudah membuat ringkasan atau materi ya yang sesuai dengan penggunaan teknologi internet ya, atau juga dalam modul pembelajaran TPAJK ya. Jadi kalian cari di internet tentang resume yang kalian buat. Nah, dari resume itu tadi ya, itu sudah kalian ringkas sudah? Sudah diringkas? Oke, bagus ya. Kalau sudah diringkas, coba masing-masing kelompok membacakan resumenya secara ringkas saja ya. Membacakan resumenya secara ringkas ya. Kemudian yang lain mengomentari. Bisa seperti itu? Ya, atau mungkin yang lain ingin bertanya atau ingin mengomentari, silakan. Tapi yang jelas hasil resumenya dipresentasikan dulu ya. Oke, kelompok berapa yang mau mulai duluan? Kelompok satu yang mana? Oke, silakan. Ya, di situ saja ya. Ya, coba bacakan hasil resume kelompok satu. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan resume tentang Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan bertuan Islam di Pulau Jawa, sebuah kerajaan yang terletak di daerah Kertasura, Surakarta, Jawa Tengah, yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir pada 1568 Masehi. Jaka Tingkir kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya. Ketika Kerajaan Demak runtuh, Jaka Tingkir menyingkirkan rajanya Arya Penangsang dan memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Pada 1541 Masehi, Hadiwijaya mendapatkan pengakuan sebagai Sultan Islam dari raja-raja penting di Jawa bagian timur. Setelah perang, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Putranya Pangeran Menawa dan menantunya Arya Panggiri berebut tahta. Arya Panggiri berhasil menjadi raja pada 1583, sementara Pangeran Menawa tersingkir di Jepang. Pada 1586, pada tahun 1586, Pangeran Menawa bersekutu dengan Wijaya dari Mataram dan juga anak angkat Hadiwijaya menyerang Pajang. Pangeran Menawa lantas jadi Raja Pajang yang ketiga. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Pajang diantaranya yang pertama yaitu Raja Jaka Tingkir yang menjabat selama pada tahun 1568 Masehi sampai 1583 Masehi. Yang kedua Arya Panggiri yang menjabat selama daripada tahun 1583 sampai 1586. Yang ketiga Pangeran Menawa yang menjabat selama pada tahun 1586 sampai 1587. Oke, sudah. Belum. Aspek kehidupan Kerajaan Pajang yang pertama aspek ekonomi. Kerajaan Pajang mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan untuk perekonomian. B. Aspek politik. Kerajaan Pajang menerapkan sistem pemerintahan politik terbuka. C. Aspek agama. Agama yang dianut ialah aliran Kanung-Kaning Kawula Gusti. Sekian resume dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari resume yang sudah dibuat oleh kelompok 1, ada yang mungkin ingin bertanya? Tidak. Ya, berarti sudah pintar semua ya? Ya. Oke, kalau begitu lanjut ke kelompok 2, silakan dibacakan. Yang kelompok 2 yang mana? Yang kelompok 2 bukan ini ya? Di situ. Oh ya, coba dibacakan salah satu sambil berdiri aja, ya. Sambil berdiri silakan dibaca resume hasil resumenya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 ingin membacakan resume tentang sejarah berdirinya Kerajaan Pajang.
mencapai puncak kejayaan. Dengan letaknya yang berada di daerah pedalaman, Pajang menerapkan sistem agrasif berupa pertanian sebagai mata pencaharian utama di Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang pertama kali didirikan setelah Kerajaan Demak pada tahun 1549. Saat itu Kerajaan Demak mengalami kemunduran dan terjadi pemberontakan oleh Arya Penangsang. Raja-raja Kerajaan Pajang antara lain 1. Jakatingkir atau Sultan Hadiwijaya, 2. Arya Pangiri atau Ngawantipura, 3. Pangeran Benawa atau Prabu Wijaya. Masa kejayaan Kerajaan Pajang. Pada masa kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, wilayah kekuasaan Pajang mencapai wilayah Madiun, Blora, dan Kediri. Di bidang pertanian mengalami kemajuan yang pesat hingga menjadi lumbung beras utama di Jawa. Karena letak wilayah Pajang berada di dataran rendah yang dipertemukan Sungai Pepeh dan Dengken. Masa kemunduran Kerajaan Pajang. Pada 1582 Masehi terjadi perang antara Pajang dan Mataram. Sepulang dari perang, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal. Akibatnya Kerajaan Pajang mengalami kemunduran dan terjadilah perebutan takhta antara putra Sultan Hadiwijaya, Pangeran Benawa, dan menantunya Arya Pangiri. Arya Pangiri berhasil mengambil takhta Kerajaan Pajang pada 1583. Pada masa ini disebutkan dengan usaha balas dendam kepada Mataram hingga rakyatnya terabaikan. Hal tersebut membuat Pangeran Benawa prihatin dan melancarkan serangan pada 1586 yang dibantu oleh Sultan Wijaya Benawa dari Mataram dalam serangan ke Pajang. Arya Pangiri kalah dan dikembalikan ke Demak. Peninggalan Kerajaan Pajang. Peninggalan Kerajaan Pajang yang masih tersisa sehingga sekarang adalah Masjid Laweyen yang konon didirikan oleh Sultan Hadiwijaya. Selain Masjid Laweyen, peninggalan lain yaitu Pasak Laweyen dan Bandar Kenegaraan. Sedangkan di daerah Pajang sendiri ditemukan keruntuhan yang dipercaya sebagai petilasan Kerajaan Pajang. Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Saya. Tanya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Di Jawa itu Kerajaan Pajang adalah kerajaan Islam yang keberapa kalau di Pulau Jawa? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab, Kerajaan Pajang adalah kerajaan nomor 2 di Jawa, di Pulau Jawa. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, setelah kalian membuat resume tadi ya, dan kalian bacakan serta diskusikan ya. Jadi inti dari materi kita hari ini adalah tentang Kerajaan Pajang itu sendiri ya. Jadi Bapak hanya bisa menyimpulkan dari resume yang kalian buat tadi, yaitu bahwasanya Kerajaan Pajang itu adalah kerajaan yang yang ada ya, atau kerajaan yang berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Demak ya. Jadi ingat, kalau kerajaan Islam yang pertama di Jawa itu adalah Kerajaan Demak. Setelah Kerajaan Demak runtuh ya, maka digantikan oleh Kerajaan Pajang. Nah, Kerajaan Pajang ini yang menjadi raja pertamanya adalah Sultan Hadiwijaya atau yang dikenal dengan Jakatingkir. Ya, jadi Jakatingkir ini dia adalah raja pertama dari Sultan Hadiwijaya. Kemudian pada masa Kerajaan Pajang ini masyarakat sangat sejahtera dengan banyak dalam bidang pertanian, sangat sejahtera ya, seperti menghasilkan banyak beras, banyak padi ya pada masa Kerajaan Pajang ini. Ya. Jadi setelah Kerajaan Pajang ini berjaya ya, maka terjadi kemunduran Kerajaan Pajang ya. Jadi sebab-sebab kemunduran Kerajaan Pajang ini antara lain adalah perang antara
Kerajaan Pajang dan Mataram ya. Jadi antara Kerajaan Mataram Islam dan Kerajaan Pajang itu saling perang, sehingga pada sepulang dari perang Sultan Hadiwijaya jatuh sakit ya dan meninggal setelah kemunduran ya. Terjadi perebutan tahta antara putra Sultan Hadiwijaya ya, antara Pangeran Benawa dan menantunya Arya Pengiri. Nah, kemudian pada tahun 1587 kekuasaan Kerajaan Pajang pun berakhir ya dan digantikan putranya. Kerajaan Pajang atas kebijakan Sutawijaya dijadikan bawahan Mataram sehingga akhirnya benar-benar berakhir pada tahun 1618 setelah dihancurkan oleh pasukan Sultan Agung dari Mataram. Ya, jadi itu adalah inti dari materi tentang Kerajaan Pajang ya. Oke, sampai di sini dulu materi kita ya. Mungkin dari kesimpulan yang Bapak bacakan tadi kalian bisa memahami materi kita. Nah, jadi intinya pada pembelajaran kali ini adalah bagaimana kita menggunakan semua yang yang berbau teknologi ya. Jadi teknologi itu dalam kehidupan sangat penting sekali ya, apalagi kita di era milenial sekarang ini kita sangat teknologi itu sudah banyak ya. Kalau pada zaman dahulu kalau untuk memfoto saja kita harus pakai pakai klise ya, pakai itu yang zaman dahulu itu harus dicuci ya, pakai klise foto. Kalau sekarang kan langsung dari HP kita langsung bisa foto. Nah, jadi penggunaan teknologi ini sangat penting ya sesuai dengan model pembelajaran kita kali ini. Oke, jadi selain penggunaan teknologi tadi ya seperti Google Internet, nanti kalian bisa mencari lagi referensi-referensi lain ya seperti info-info lain ya. Ketika kalian ibarat itu ada modul ya, mungkin ada yang punya modul learning ya, boleh digunakan ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini ya. Dan Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.